Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Rafarayan dengan nomor induk mahasiswa 2415240006. Silakan Tur, perkenalkan diri. Dan saya Andi Torik dengan NIM 241524004. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas EAS Matematika Diskrit lanjut ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan dari latar belakang singkatnya ya. Oke, jadi latar belakang singkatnya tuh pada project EAS kali ini tuh topik utamanya kurang lebih sama kayak waktu ETS kemarin ya. Jadi topik utama kelompok kami itu optimasi rute tercepat dari Kiara Condong ke Polwan menggunakan motor E15 agar tidak pegal di jalan. Nah, cuma bedanya apa? Bedanya EAS kali ini dibanding sama ETS kemarin tuh kita menggunakan approach kuantitatif. Jadi waktu ETS kemarin kita approach-nya tuh kuantitatif menggunakan teori graf. Jadi kita itu menggunakan bobot dinamis untuk menghitung skor pegal atau tingkat kepegalan berdasarkan jarak dan kemacetan gitu. Dan datanya tuh diambil dari adjacency list. Waktu itu tuh ada ya di ETS kemarin tuh ada file adjacency list.csv. Nah itu adjacency list itu dan diolah menggunakan network X. Nah itu kan waktu ETS kemarin tuh approach-nya kuantitatif. Nah bedanya sama yang sekarang tuh project EAS yang sekarang itu kami approach-nya menggunakan kualitatif. Jadi kita itu menggunakan FOL atau first order logic ya. Jadi kita itu menggunakan prolog untuk memberikan rekomendasi boleh lewat atau hindari berdasarkan penalaran kausalitas. Jadi itu ya latar belakang singkatnya. Lanjut ada analisis teoretis. Nah yang pertama itu pada analisis teoretis saya akan membahas dari keterbatasan FOL-nya dulu nih. Oke. Jadi untuk keterbatasan FOL ya, di sini tuh saya akan menyampaikan kurang lebih tiga keterbatasan FOL dari proyek kami ya. Yang pertama itu keterbatasan yang pertama saya akan menyampaikan tentang sifat biner versus probabilitas atau the binary constraint ya. Jadi di proyek kami ini meskipun first order logiknya sangat kuat untuk penalaran kausalitas, penalaran kausalitas itu ya itu sebab akibat ya. Tapi proyek ini itu memiliki keterbatasan mendasar yaitu sifatnya yang biner. Ya, biner itu true atau false ya. Contohnya di proyek kita itu ada di KB prolog kita ada status macet underscore total yang parameternya nama jalannya misalkan macet underscore total, parameternya jalan Jakarta. Nah itu tuh dianggap sebagai fakta mutlak atau true ya. Padahal ya di dunia nyatanya kemacetan itu tuh bersifat probabilistik ya. Jadi mungkin macetnya 80% atau 50%. Nah FOL murni ini tuh tidak bisa menangani ketidakpastian itu atau uncertainty seperti yang mungkin ada macet atau ekstensi logika fuzzy atau ekstensi logika yang lain gitu ya. Nah terus tadi yang pertama keterbatasannya, terus sekarang keterbatasan yang kedua tuh ketidakmampuan menangkap nuansa emosi atau fisik ya, atau disingkat simpelnya subjectivity gitu ya. Nah jadi FOL bekerja berdasarkan aturan kaku. Nah jadi sehingga sulit untuk memodelkan variabel subjektif seperti rasa pegal itu. Nah jadi sistem yang kami definisikan pegal itu tuh hanya berdasarkan variabel fisik. Contoh variabel fisik itu ya ada tipe motor, terus macet gitu ya. Nah contohnya di proyek kami itu sistem tidak tahu apakah pengendara sedang kurang tidur atau sedang sakit punggung atau mungkin sedang bad mood ya. Jadi ada fakta di proyek kami itu fakta pengendara underscore lelah terus parameter nama pengendaranya siapa gitu. Misalkan pengendara underscore lelah parameternya Darel gitu. Nah di prolog itu kan skalarnya on atau off ya. Padahal yang kelelahan manusia itu adalah spektrum yang dinamis gitu. Jadi akibatnya rekomendasi sistem mungkin terlalu kaku gitu bagi kondisi manusia yang berubah-ubah. Nah itu tadi yang kedua. Terus yang ketiga juga keterbatasannya yang terakhir, yang ketiga ada keterbatasan temporal atau waktu dinamis. Nah maksudnya apa? Jadi logika dasar prolog itu bersifat atemporal atau tidak terikat waktu. Nah sedangkan fakta yang ditulis di KB itu dianggap benar selamanya sampai diubah manual. Nah contoh di proyek kita tuh kami harus membuat skenario khusus kayak pagi atau sore secara manual gitu. Sistem itu tidak bisa secara otomatis tahu bahwa kayak jalan Jakarta itu macet di jam 7 tapi lancar di jam 10, kecuali kita memprogram variabel waktunya yang sangat kompleks ya. Jadi itu keterbatasannya ada 3 ya yang tadi udah saya jelasin. Lanjut ada rekomendasi kebijakan. Oke, jadi di rekomendasi kebijakan ini sama ya, saya akan ngejelasin kurang lebih ada 3. Yang kebijakan pertama itu kebijakan diversi rute arteri utama pada jam sibuk. Itu jadi kebijakan pertama tadi ya, diversi rute arteri utama pada jam sibuk. Nah ini tuh dasar inferensinya atau KB-nya itu dari rule rekomendasi underscore hindari yang parameternya itu ada jalan sama sepeda motornya gitu. Ya contohnya rekomendasi underscore hindari jalan Jakarta atau jalan yang lain, terus parameter motornya 15 gitu yang bernilai true pada ya tadi pada jalan Jakarta dan Sukajadi karena fakta macet total gitu. Nah kebijakan konkretnya apa? Jadi bagi pengguna motor R15
wajib menghindari Jalan Jakarta dan Sukajadi antara pukul 06.30 sampai 8.00. Sistem membuktikan bahwa kombinasi posisi berkendara menunduk atau sport fairing dan kemacetan total di titik ini adalah penyebab utama kelelahan ekstrim, sehingga disarankan berangkat 30 menit lebih awal atau menggunakan rute memutar via jalan yang lain gitu. Jadi kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua itu ada pemanfaatan jalur alternatif atau jalan tikus ya. Itu tuh kebijakan yang kedua ini dasar inferensinya atau KB-nya itu dari rule rute underscore aman ya, di proyek kita tuh rute underscore aman, terus parameternya jalannya yang bernilai true pada Jalan Babakan DC dan Sutami karena fakta status lalu lintasnya lancar gitu. Nah, jadi maksudnya tuh kebijakan konkretnya adalah validasi penggunaan jalur alternatif seperti Babakan DC dan Sutami sebagai rute standar, bukan sekadar cadangan ya. Jadi meskipun jarak tempuh secara graf atau di network X-nya itu mungkin sedikit lebih jauh, tapi inferensi prolog itu membuktikan bahwa rute ini tuh meniadakan resiko frekuensi stop tinggi ya, sehingga secara ergonomis jauh lebih efisien untuk stamina pengendara gitu. Ya secara tidak langsung ya berarti optimasi rute juga gitu yang tidak pegal gitu kan. Nah terus kebijakan yang ketiga itu tuh ada manajemen rute kontur menanjak. Nah itu dasar inferensi atau KB-nya itu dari rule beban underscore tangan underscore berat ya, ada di proyek kita beban underscore tangan underscore berat yang parameternya itu jalan yang aktif pada gegar kalong akibat fakta kontur jalannya itu menanjak dan macet padat. Nah jadi kebijakan konkretnya itu hindari rute tanjakan seperti gegar kalong saat kondisi lalu lintas padat. Prolog mendeteksi adanya double penalty. Nah, maksudnya double penalty itu beban menahan motor di tanjakan ditambah posisi bungkuknya R15-nya itu gitu. Jadi jika harus melewati jalur ini, pengendara disarankan melakukan peregangan atau stretching, pergelangan tangan sebelum memasuki segmen tanjakan atau memilih rute landai. Ya contohnya via Sarijadi jika memungkinkan gitu. Oke, kurang lebih itu tadi ya analisis teoritisnya atau analisis teoritis itu tadi saya sudah membahas keterbatasan FOL-nya dan rekomendasi kebijakannya. Oke, mungkin boleh dilanjut. Selanjutnya ada bagian demonstrasi aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Andi Torik. Silakan Torik. Oke, selanjutnya adalah demonstrasi aplikasi. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan bagaimana si UI ini terbentuk dan menjelaskan struktur FOL-nya. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana UI-nya ini. Di sini pertama-tama ada beberapa bagian yang penting yang harus saya jelaskan dulu mengenai load graf data. Jadi kami menggunakan graf yang sudah pernah dibuatnya untuk dimasukkan ke dalam UI di sini, kurang lebih seperti ini. Lalu yang kedua adalah di sini menggunakan file KB atau knowledge base untuk dijadikan sebagai unsur utama dalam aplikasi kami. Nah, jadi UI kami terdiri dari dua kolom di kiri dan di kanan. Yang di kiri ini untuk memasukkan grafnya, dan yang di kanan ini untuk sebagai interaksi dengan usernya, yaitu user dapat memasukkan input untuk menghasilkan output. Nah, saya akan demonstrasikan terlebih dahulu. Jadi ini yang bagian kirinya, bagian kanannya adalah ini. Jadi pertama user bisa memasukkan motor di sini. Motor yang didefinisikan di KB saat ini yaitu hanya R15. Nah, misalnya kondisi jalan di Jalan Jakarta. Nah, di sini macet total, maka langsung aplikasi menghasilkan output hindari Jalan Jakarta. Nah, hasil ini dihasilkan dari berbagai operasi di FOL yang ada di file KB ini. Nah, jadi file KB ini isinya adalah fakta-fakta, aturan-aturan untuk mendukung output dari aplikasi kami. Jadi akan saya jelaskan singkat saja beberapa aturan. Contohnya di sini misalnya rekomendasi untuk hindari ini dihasilkan dari ketika beban tangan berat menggunakan jalan tertentu dan motor tertentu. Dalam kasus ini adalah R15. Nah, di sini misalnya tipe motornya adalah sport fairing dan kontur jalannya menanjak dan status lalu lintasnya adalah tidak lancar. Yang di sini akan menghasilkan true di sini di beban tangan berat. Nah, maka dia akan juga true di dalam rekomendasi hindari. Nah, selanjutnya di sini misalnya yang mengenai aturan bikin pegal. Nah, ini bikin pegal ketika tipe motornya adalah sport fairing dan frekuensi stopnya itu sangat tinggi, atau misalnya dia itu
tidak jalan lurus ya, tapi tidak jalan lurus secara lancar, tapi dia ada banyak stop-stopnya. Nah, di sini ketika dia bikin pegal, maka di sini akan true. Dia akan masuk ke rekomendasi hindari. Nah, mengenai ini frekuensi stop tinggi, dia akan true ketika misalnya status lalu lintasnya macet total, macet padat, atau banyak lampu merah di jalan tertentu. Nah, di sini misalnya didefinisikan jalan-jalannya, ini bisa didefinisikan lebih banyak lagi, tapi ini kan saat ini hanya seperti ini saja. Dan ini status lalu lintasnya di berbagai macam jalan didefinisikan secara mutlak di sini. Oke, jadi sekian demonstrasinya. Lanjut ke kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulannya, proyek ini membuktikan bahwa navigasi cerdas tidak harus selalu tentang jarak terpendek secara kuantitatif, tapi juga bisa tentang kenyamanan maksimal atau secara kualitatif dengan kalimat-kalimat aturan seperti tadi. Jadi dengan proyek ini kami dapat menerjemahkan data, mengubah data fisik jalan seperti macet, tanjakan menjadi keputusan logis yang manusiawi. Terus kami juga memberikan alasan dari sistem tersebut, alasan mengapa harus melewati atau menghindari jalan tersebut, jalan yang diinputkan oleh user. Oke, jadi sekian kesimpulannya. Ada penutupan? Oke, mungkin sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua yang sudah menonton, dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan dari kami. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.